Karena tiba waktunya kita akan mulai ibadah kita dalam kebaktian umum di Permata pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua yang sudah hadir dan yang mengikuti secara online dan secara tunda. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita muliakan nama Tuhan, kita angkat pujian Ketika Aku Berbeban Berat. Sandang dan bangkit berdiri.
dan segala kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang tidak senang akan jalannya ibadah ini Tuhan. Kami satukan hati kami Tuhan, kami menghancurkan hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah roh kemuliaan-Mu yang menaungi hati kami dan ruangan ini Tuhan. Kami serahkan ibadah ini, ini berakhirnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Kita angkat pujian selanjutnya. Mempelai Tuhan pasti menang. Aku senantiasa memandang Tuhan, Dia yang di sebelah kananku, membuatku kuat tidak goyah, setangan karya dalam nama Yesus, di medley dengan Yesus itulah satu-satunya. Sana kita bangkit berdiri. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. 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 Tuhan silakan kembali. Tuhan Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dengan itu marilah kita tetap setia dan taat kepadanya, karena jalan keselamatan yang kekal hanya kita dapat dari Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi kita semua. Kita angkat pujian selanjutnya, Bila Takut Membayang. Bila
setia, kita pandang Tuhan kita, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita, malah Dia selalu ada untuk kita di saat kita susah dan senang. Dengan itu bersukacitalah kita senantiasa di hadirat Tuhan, karena tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita beri tanah hati kita yang baik untuk ditaburi firman-Nya, sehingga bertumbuh untuk keselamatan kita dan bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita angkat pujian jujur dan percaya. dan kami tidak mampu karena kami manusia yang lemah. Tetapi kami datang padamu Tuhan, kami datang dalam bait-Mu yang kudus untuk beribadah padamu. Peluklah kami, rangkullah kami Tuhan,
dan tolonglah kami, kuatkanlah kami, beri kami kemenangan dari Tuhan atas segala godaan, atas segala cobaan, termasuk dari COVID-19. Kau beri kami kemenangan Tuhan, sehingga kami melihat Tuhan selalu menyertai kami dan tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kami, sebab kuasa-Mu melebihi kuasa yang ada di bumi dan di bawah bumi. Itulah kuasa firman dan Roh-Mu yang sanggup mengatasi segala sesuatu. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan duduk. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin saudara ada yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang, selamat berbakti di tempat yang kecil ini, ya. Puji Tuhan, tiba waktunya kita membuka Alkitab kita dengarkan dulu firman Tuhan, ya, dari Injil Matius pasal 12. Temanya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Ya, silakan. Matius 12 ayat yang ke-20. ayatnya yang ke-20. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Ya, kita baca sama-sama ayat 20. Bulu yang patah terkulai tidak akan dipadamkan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan bangsa-bangsa. Ya, kita baca sama-sama sekali, ya. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, supaya ia menjadikan hukum itu menang. Ya, puji Tuhan. Jadi sumbu yang pudar nyalanya, Alkitab mengatakan Roh Tuhan itu, ya, adalah pelita Tuhan. Kita ini punya roh. Amin. Punya apa? Roh. Itu pelita. Ya, apa? Pelita dari Tuhan. Jadi kalau rohnya menyala-nyala, berarti rohnya sedang berkobar. Alkitab mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Ya, roh kita menyala-nyala. Jangan hampir padam, apalagi sampai padam. Kalau sudah padam berarti gelap. Kalau sudah gelap, poek. Nggak tahu mau kemana pergi. Ya, jadi dijaga pelita tetap menyala, berkobar-kobar, bersemangat. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi harus bersemangat. Kenapa kita bersemangat? Karena janji Tuhan adalah penyertaan dan kemenangan, dan juga Tuhan siap membuka jalan dalam semua kesulitan yang kita hadapi. Pandemi ini memang masa-masa yang sulit, ya, masa-masa yang sukar. Mencari uang sukar. Bagaimana budak mencari uang? Sukar, ya. Tadinya uangnya banyak, sudah mulai tipis. Sudah mulai apa? Tipis. Yang sudah tipis sudah yang sudah habis sudah, jangan-jangan sudah kesana kemari.
Ya, tetapi peristiwa ini semua memang seizin Tuhan dan memang akan terjadi. Sebelum Tuhan datang didahului dulu dengan penyakit menular, penyakit demam yang disebut apa? Corona, COVID-19 ya. Jadi ini sudah dibuatkan dan pasti terjadi dan sedang terjadi ya. Tapi ada janji Tuhan mengatakan kita ini pasti dibedakan oleh Tuhan. Amin. Tuhan membuat perbedaan orang yang beribadah dengan tidak beribadah, orang benar dengan orang fasik, selalu Tuhan bedakan. Amin. Selalu Tuhan bedakan. Ya, Dia akan menjaga engkau di segala jalanmu. Tuhan menjaga kita di segala jalan kita. Ya, jalan yang banyak liku-likunya, banyak rintangannya, tapi Tuhan akan menjaga kita sampai kaki kita tidak diizinkan tersandung. Tidak tersandung. Kalau nanti tersandung bisa jatuh. Bisa jatuh. Jadi Tuhan menjaga kita di segala jalan kita. Itu janji Tuhan ya. Jadi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan supaya roh kita menyala-nyala. Di surga ada roh. Di surga ada roh. Ada seekor domba yang bertanduk 7, bermata 7. Bertanduk berapa? Bertanduk 7, bermata 7. Itulah 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi roh yang ada di surga diutus ke seluruh bumi. Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia berkata, aku akan meminta supaya roh itu diberikan kepada kamu, dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi roh itu sudah diutus oleh Tuhan 2000 tahun lalu di loteng Yerusalem pada hari Pentakosta. Lidah api nampak. Lidah api. Api itu pertama manfaatnya adalah energi. Ya, motor itu kenapa bisa mobil berjalan? Karena ada api di dalam silindernya. Ya kan? Ada busi, nanti dari busi itu ya ada masuk bensin dibakar, lalu dia turun naik. Nah, di sini ada apa namanya itu? Yang lupa saya namanya ya, lalu diubah jadi tenaga putar ya. Jadi jalanlah motor saudara, jalanlah mobil itu dari api asal. Api itu energi, tenaga. Tapi api juga menghangatkan. Api itu menghangatkan supaya kita jangan di musim dingin ini jangan sampai dingin rohaninya, tapi berkobar-kobar. Biarlah rohmu menyala-nyala. Jadi berkobar-kobar, jangan sampai padam. Ya, jangan sampai apa? Padam. Ya, jadi roh kita harus menyala-nyala dan menyala sampai Tuhan datang kembali. Ya, kita ini tadi hidup di tengah zaman akhir di mana Tuhan akan datang, dan kita ini sedang masa-masa yang sulit. Ya, kita rasa sekarang sedang dalam masa apa? Sulit. Sulit kan? Keras ya? Keras ya? Masa sulitnya. Ya. Kalau ditanya sulit, pasti sulitnya itu cari duit, udah tuh pasti. Kalau disebut sulit, pasti hubungannya mencari duit, cari uang. Ya, karena manusia rasanya tidak bisa hidup tanpa uang. Ya, manusia rasanya tidak bisa hidup tanpa uang, tanpa duit. Ya, karena segala sesuatu dengan uang. Beli beras, pakai uang. Bekerja cari uang. Jadi uang ini memang
sangat dibutuhkan manusia. Ya, sangat dibutuhkan. Tapi Paulus terkadang dia nggak punya duit. Rasul juga bisa tidak punya duit, nggak punya apa-apa. Ya, tidak punya apa-apa. Tapi dia mengatakan bahwa kita ini hidup karena iman, bukan karena uang. Orang benar hidup karena iman. Coba Roma 1 ayat 16. Perhatikan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Terus, Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. ya, orang Yahudi itu orang Israel, Yunani itu bangsa kafir. Jadi Yahudi itu dari kata Yehuda, suku Yehuda, ya, suku Yehuda. Jadi suku Yehuda ini mewakili 12 suku Israel. Ya, Yunani ini mewakili bangsa kafir. Jadi baik orang Yahudi, orang Israel, baik orang Yunani, bangsa kafir bisa hidup kalau ada iman. Iman itu datang dari mendengar firman Tuhan. Firman itu adalah pencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Itu kekuatan firman. Alam semesta dulu tidak ada, tapi bisa ada hanya dengan Allah berfirman. Ya, hanya dengan berfirman jadilah terang, terang jadi. Jadi cakrawala, cakrawala jadi. Jadi matahari, bulan, bintang semua bisa jadi. Jadi firman ini kekuatannya tidak pernah berubah. Itu sebabnya dikatakan firman Tuhan itu laksana hujan, laksana embun, yang turun dari langit membasahi bumi, membuatnya subur dan memberikan roti kepada yang lapar, benih kepada penabur. Jadi firman Allah tidak pernah gagal. Asal percaya saja firman Tuhan pasti bisa mengadakan. Coba sedikit dulu dalam Yesaya 55. Perhatikan. Boleh Yesaya 55? Ya. Kitab Nabi Yesaya 55. Ayatnya yang ke-10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Memberikan benih kepada penabur, ditabur supaya nanti tumbuh dan berbuah. Kalau sekarang belum ada benihnya yang mau ditabur, Tuhan mau kasih. Amin. Tuhan mau kasih. Dari mana caranya? Percaya saja. Allah bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, dan juga memberikan roti kepada yang lapar. Lagi lapar nih sekarang? Hah? Nanti pulang dari sini kenyang semua. Kalau sudah kenyang perut rohaninya, nanti perut jasmani juga akan kenyang. Ya, yang rohani dulu baru yang jasmani. Ya, nah, kalau rohani sudah kenyang, nanti yang jasmani akan kenyang. Ya, terus perhatikan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi firman Allah tidak pernah gagal. Tugas kita cuma percaya saja. Asal percaya, jadilah menurut imanmu. Amin. Jadilah menurut imanmu. Jadi jangan ragukan kuasa Tuhan. Perhatikan. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Nanti pulang dengan sukacita, dengan damai. Amin. Nah, sukacita itu perlu, jangan tidak bersukacita. Ya,
Kita bersukacita karena nama kita sudah ditulis di surga. Amin. Bersukacitalah karena namamu sudah terdaftar di surga. Enak kalau sudah terdaftar ya. Amin. Ada dulu nyanyian kor kita. Jika nanti orang suci berbaris masuk ke surga, oh Tuhan, ku ingin masuk di dalam bilanganmu. Bila nanti orang suci berbaris masuk ke surga, oh Tuhan, ku ingin masuk di dalam bilanganmu. Amin. Surga itu ada bilangannya. Amin. Ada bilangannya. Biarlah nama kita sudah tertulis di surga. Amin. Jangan sampai terhapus. Jangan sampai apa? Terhapus. Israel dulu keluar dari Mesir, namanya ditulis, dicatat namanya, makanya ada namanya kitab bilangan. Kitab bilangan itu pencatatan nama Israel yang keluar dari Mesir, dicatat semua. Ya, dicatat oleh Musa, oleh Harun, ditulis semua. Ya. Jadi satu kali orang Israel menyembah berhala. Ya, menyembah berhala, membuat lembu emas di gunung Sinai. Ketika Musa menerima kemah suci di tabernakel, dia puasa 40 hari 40 malam. Orang Israel melepaskan anting-anting, melepaskan kalung mereka, cincin mereka, diberikan kepada Harun, dimasukkan oleh Harun ke dalam api, kemudian dicetak menjadi lembu emas. Israel menyembah. Israel menyembah. Turun Musa dari gunung Sinai, dia lihat, waduh, kelakuan Israel sudah seperti apa itu, lepas kandang. Ya, jadi mereka menyembah berhala. Sampai Tuhan berkata, aku hapus nama mereka. Tapi Musa berkata, lebih baik nama saya dihapus daripada nama mereka. Itu Musa itu pertarungan. Kalau Tuhan hapus nama mereka, lebih baik nama saya dihapus. Akhirnya nggak jadi dihapus. Nggak jadi dihapus. Itulah pembelaan seorang gembala terhadap domba yang jatuh ke dalam dosa. Nggak jadi dihapus. Amin. Jadi gembala itu diperlukan supaya nama kita jangan sampai terhapus. Amin. Sebab yang di surga itu semua yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Nah, semoga nama kita sudah tertulis di sana semua. Amin. Nanti dipanggil satu-satu. Ya, masuk. Jangan nanti ditunggu-tunggu sampai data terakhir nggak dipanggil. Sedih. Sudah sampai data terakhir tidak dipanggil. Ya, tapi saya yakin kalau kita setia, itulah bukti nama saudara tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Nah, jadi masuk surga itu dipanggil, dipilih setia. Dipanggil itu halaman, dipilih itu ruang suci, setia ruang maha suci. Jadi kita sudah dipanggil, tapi harus sampai dipilih dan setia. Amin. Amin. Kan murid-murid Tuhan kan dipanggil. Cuman 12 orang yang dipilih. Tapi yang setia cuman 11. Berapa yang setia? 11. Yudas akhirnya terhilang. Kenapa Yudas terhilang? Mengkhianat. Kenapa? Ya, dia cinta uang. Ingat, uang adalah akar segala kejahatan. Ya, jadi segala kejahatan itu asalnya apa? Uang. Ya, ada orang sampai
bunuh orang tuanya, pengen uangnya tuh bayangkan ya, gara-gara uang ya. Uang perlu, tapi uang itu secukupnya lah. Amin. Secukupnya. Kita ini uang itu seperti air. Seperti apa? Air. Air itu butuh nggak air? Semua orang butuh air, tapi secukupnya, ya kan? Buat mandi, buat minum, ya, buat cuci secukupnya. Tapi kalau kita tinggal di dalam air, saudara tinggal di dalam air, bagaimana saudara? Hah? Di dalam air. Tenggelam. Jadi uang itu secukupnya lah. Makanya salah satu doa Tuhan Yesus, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Amin. Jadi secukupnya. Yang perlu berdoa sebelum makan, berdoa. Jangan seperti ayam. Kalau ayam nggak usah berdoa. Mau tidur nggak perlu berdoa. Bangun tidur tidak perlu berdoa. Mau makan tidak perlu berdoa. Jangan seperti apa? Ayam. Harus ada perbedaan. Amin. Mau tidur berdoa walaupun singkat. Bangun tidur kalau bisa baca Alkitab. Amin. Berdoa baca Alkitab. Nanti serahkan pekerjaannya. Ya, Tuhan saya mau mengerjakan ini. Ya, tolonglah berkati. Nanti Tuhan berkati. Ya, kalaupun ada kesulitan, ya bagian kita adalah bekerja. Kalau ada kesulitan itu bagiannya Tuhan. Bagian kita bekerja, berdoa. Bagiannya Tuhan adalah mengatasi kesulitan. Ada kesulitan? Banyak. Itu bagiannya Tuhan, bukan bagian saudara. Amin. Bagian kita cukup percaya saja. Orang benar hidup dari percaya. Asal berserah saja kepada Tuhan. Pasrah kepada Tuhan. Masih ingat kan Israel keluar dari Mesir? Di belakangnya tentara Firaun, di depannya apa? Laut Kosong, laut merah. Di kiri kanannya Baal Sepon. Baal Sepon itu artinya Baal itu rumah berhala. Berhala itu rumah setan. Artinya cobaan-cobaan akan kita hadapi selama kita di dunia ini. Banyak pencobaan akan kita hadapi. Tapi ketika Musa mengangkat tangan, maka angin timur bertiup. Amin. Angin tiup apa? Bertiup. Dengan kencangnya dibelahnya laut itu. Dan dibuatnya menjadi tembok di sebelah kanan, di sebelah kiri. Angin itu adalah Roh Kudus. Ingatlah, pada hari Pentakosta Roh Kudus turun seperti tiupan angin yang kencang. Amin. Jadi Roh itu selalu menyertai kita untuk membuka jalan di semua kesulitan yang kita hadapi. Makin sulit kan sekarang? Makin sulit. Nah, di tengah kesulitan bagiannya Roh Kudus. Amin. Coba. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ya, ayat 1. Kisah Rasul 2 yang pertama, Pentakosta. Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ada tiupan angin yang kencang. Apa itu? Roh Tuhan. Roh apa? Roh Tuhan. Jadi yang membuka jalan bagi umat Tuhan, itulah angin. Roh Kudus itu yang membuka jalan. Amin. Jadi janji Tuhan, aku tidak membiarkan kamu, tidak meninggalkan kamu. Ya, tapi Dia akan menyertai kita sampai pada kesudahan Allah, sampai kiamat. Jadi dunia ini ada kiamatnya. Sebelum kiamat, ya, sebelum kiamat itu nanti kedatangan Tuhan, ya. Pada waktu itu
bunyi gemuruh yang dahsyat akan terdengar, kemudian unsur-unsur dunia akan nyala, terbakar dalam api yang tidak terpadamkan. Coba 2 Petrus pasal yang ketiga, perhatikan ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak menginginkan satu manusia binasa, tapi supaya semua orang, ini orang semua kan ini, ya kan? Tuhan tidak inginkan satu orang binasa, tapi supaya semua orang berbalik dan bertobat. Berbalik itu gini, kira-kira gini, gimana? Nah ini jalannya umpamanya ke sana. Kali menuju maut, ada orang menyangka jalannya lurus tapi ujungnya menuju maut, lalu berhenti, tapi tidak cukup berhenti, harus berbalik. Nah begitu, berbalik kepada Tuhan. Jadi tidak cukup hanya berhenti berbuat dosa, tapi harus berbalik kepada Tuhan. Ingatlah perempuan yang tertangkap basah berbuat. Semua orang mendakwa dia. Semua orang dibawa ke dalam bait Allah, ditempatkan dia di tengah-tengah itu ini halaman. Nah, ini halaman ruang suci, ruang maha suci. Tuhan Yesus di ruang maha suci, perempuan ditempatkan di tengah-tengah. Ahli Taurat itu di halaman. Semua orang menuduh perempuan, mendakwa perempuan. Coba bayangkan perempuan dalam hatinya, siapalah nanti yang lebih dulu melempari aku dengan batu. Sebab itulah hukum semua. Kalau ada perempuan atau orang tertangkap basah berbuat dosa, harus dirajam dengan batu sampai mati. Wah sudah, aduh matilah aku ini, aduh matilah aku ini, matilah aku, matilah, mati. Matilah. Tapi ingatlah, Tuhan itu melangkah, langkah-langkahnya itu tepat. Amin. Dia datang ke bait Allah, di mana ada seorang yang akan dirajam dengan batu sampai mati. Ingatlah, Tuhan Yesus datang menjadi penyelamat. Amin. Juru selamat, menyelamatkan orang dari dosa, menyelamatkan orang dari maut. Kemudian perempuan ini dihadapkan di dalam bait Allah. Tuhan berkata, silakan, siapa di antara kamu yang belum pernah berbuat dosa, silakan ambil batu, rajam dia sampai mati. Rajam, silakan. Mulai dari yang tertua sampai yang termuda, dari yang terdepan sampai terbelakang, satu-satu meninggalkan bait Allah. Satu-satu mereka tinggalkan bait Allah. Satu-satu, makin lama makin sedikit, makin lama makin sedikit, makin lama makin sedikit. Tinggallah perempuan ini dengan Tuhan Yesus. Tinggal perempuan dengan Tuhan Yesus. Dia berkata, perempuan, adakah mereka menghukum engkau? Adakah mereka menghukum engkau? Kata perempuan, tidak ada Tuhan. Kira-kira yang berhak menghukum siapa kira-kira? Yang belum pernah berbuat dosa siapa? Yang belum pernah berbuat dosa siapa kira-kira? Hanya Tuhan Yesus. Berhak dia menghukum? Berhak dia menghukum? Berhak.
Tapi Alkitab mengatakan, di mana dosa bertambah-tambah banyak, di situ kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah. Saya ulangi lagi, di mana dosa bertambah-tambah banyak, di situ kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah. Memang Musa datang membawa hukum Taurat. Dia bawa hukum Taurat, 10 hukum yang disimpan di peti perjanjian itu, 10 hukum. Tapi Yesus berkata, aku datang, anak manusia datang, bukan membawa hukum Taurat. Dia disebut penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Itulah Tuhan Yesus, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Yesus itu penuh apa? Kasih karunia dan benar. Ya, benar. Penuh apa tadi? Kasih karunia. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Oleh kasih karunia kamu diampuni. Itu bukan hasil usaha, itu adalah pemberian Allah kepada orang berdosa. Akhirnya Tuhan berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Amin. Dia pulang dengan selamat. Amin. Nanti saudara masuk surga ketemu nanti sama perempuan. Mau dirajam dulu ya, iya dulu saya mau dirajam, tapi Tuhan Yesus itu anak domba Allah, tak hapus dosa saya. Tuhan itu baik. Amin. Jadi ketika saudara merasa orang berdosa, penuh kesalahan dan dosa, Tuhan akan mengampuni engkau. Amin. Tuhan mengampuni. Dan bukti orang yang sudah diampuni dosanya, sekali lagi, bukti orang yang sudah diampuni dosanya adalah hatinya sejahtera. Amin. Hatinya apa? Sejahtera. Tidak menuduh lagi. Hati kita tidak menuduh. Walaupun dosa kita merah seperti kermisi, walaupun dosa kita seperti bulu, seperti kain kesumbat merah, tapi Tuhan bisa hapus menjadi putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Itu kekuatan darah Yesus. Dan kalau Tuhan mengampuni, Dia akan lupakan dan tidak pernah mengingat segala dosa kita. Amin. Tuhan mau hapus dosamu. Pulang nanti dari sini menjadi ciptaan baru dan jangan ulangi lagi berbuat dosa. Amin. Amin. Kalau jatuh, bangkit lagi dari kejatuhan. Pernah jatuh dalam dosa? Pernah jatuh dalam dosa? Sudah berapa kali? Jangan ulangi lagi berbuat dosa. Dan memang sampai sekarang belum ada orang yang pernah. Alkitab mengatakan seorang pun tidak ada yang benar. Kalau udah sempurna, bukan di dunia, di tempatnya. Ingatlah orang yang sempurna terangkat ke surga. Siapa yang pernah terangkat ke surga? Henok. Umurnya berapa? Berapa? 300 berapa? 365 tahun. 5 itu tingginya tabernak itu tingginya. Ya, 360. 60 itu jumlah tiang ini. Di sini 20 tiang-tiangnya. Nah, di sini 10, di sini 10. Ah, di sana 20. 20 tambah 20 berapa? Ini tiang. Berapa? 40. Tambah 10 di sana. Berapa? Tambah 10 di sana berapa? 60. 300 berapa? 60 kelilingnya ini. Keliling tabernakel ini 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Panjangnya berapa? 100. 100 tambah 100. Lebarnya 50. 50 tambah 50. Jadi berapa? 3 berapa? Tingginya 5. Jadi berapa? 3, 6, 5. Jadi ada artinya. Semua ada artinya.
300 itu keliling, 5 itu tinggi halaman, 60 itu jumlah tiang. Ini gambar bayang kerajaan surga. Semua Alkitab bisa diterangkan pakai. Semua Alkitab dari mulai Kejadian sampai karena ini gambar bayangan kerajaan surga. Gambar bayangan kerajaan surga. Apalagi tabut diangkat, tidak ada yang bisa bertahan. Kalau tabut diangkat, Musa berkata, bangkitlah Tuhan supaya musuhmu berserang. Amin. Kalau tabut diangkat, musuh berserang. Amin. Nah, ini maaf saja, ini kira-kira berapa tahun terakhir ada kerusuhan. Waktu itu saya khotbah tabut perjanjian. Tabut perjanjian, khotbah. Puji Tuhan, mereka cuma lewat. Gak berani. Pokoknya ada tabut diistimewakan oleh Tuhan. Amin. Diistimewakan oleh Tuhan. Kalau tabut perjanjian ada pada rumahmu, hadirat Tuhan ada, pasti ada perlindungan Tuhan. Amin. Jadi tabut diangkat, musuh berserah. Coba dalam Bilangan 11, perhatikan. Ya, Bilangan pasal 11. Ya, sedikit-sedikit kita mengerti ya. Bilangan pasal yang ke-11. Boleh ayatnya yang ya, boleh pasal 10 saja. Ya, pasal 10. Ayat 35, perhatikan. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Baca sama-sama. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Terus baca. Andriana, baca terus. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Jadi kalau tabut diangkat, musuh apa? Berserah. Amin. Kalau tabut diangkat, musuh apa? Berserah. Pasti berserah. Ya, memang tabut itu tidak ada lagi di dunia ini. Dalam kitab Wahyu dikatakan, aku melihat tabut Allah, tabut perjanjian Allah di dalam sorga. Nah, jadi di mana sekarang tabut itu? Di sorga. Itu kata kitab Wahyu. Tapi rohnya, pengajarannya ada pada kita. Amin. Nah, kalau tabutnya hadir, baru Tuhan hadir, ya hanya satu tempat nanti dia hadir, ya kan? Betul nggak? Kalau tabutnya itu saja, begitu nanti umpamanya tabutnya di R2 nomor 22, nanti yang di Jakarta nggak kebagian nanti. Begitu di Jakarta yang di Permata tidak kebagian, Eropa tidak kebagian. Nah, pengajarannya, rohnya, amin. Rohnya. Jadi roh ini paling penting. Ya, paling penting. Ya, 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Seekor domba bermata 7, bertanduk 7, itulah 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi roh Allah sekarang ada di sini. Amin. Nah, mari bagian-bagian terakhir. Yesaya 11. Nah, ini 7 roh Allah. Ya. Boleh? Soalnya masa pandemi jadi singkat-singkat semuanya. Biasanya kalau dulu kita kebagian 2 jam. Bagaimana kalau 2 jam? Kelamaan. Ya. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. 1. Roh Tuhan. Ya. 1. Roh Tuhan. Terus roh hikmat dan 2, pengertian. roh hikmat.
3 roh apa? Pengertian. Pengertian. Terus Roh nasihat roh nasihat. Berapa? Terus dan keperkasaan. roh keperkasaan. Terus Roh pengenalan roh pengenalan. Terus dan takut akan Tuhan. dan takut akan Tuhan. Ya. Itu yang disebut 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Amin. Diutus kemana? Ke seluruh bumi, termasuk ke R2 nomor 22. Diutus. Amin. Supaya kita jangan loyo. Amin. Jangan loyo, tapi berkobar-kobar. Biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Amin. Nah, roh menyala. Jangan sampai mati rohnya. Jangan sampai apa? Mati. Ya, seperti anak muda yang tinggal di kuburan, dirasuk oleh legion. Dirasuk oleh apa? Legion. Dan kemudian dia tinggal di mana tadi? Di kuburan. Dia berteriak-teriak, terus berteriak. Dia ambilnya batu, dipukulinya dirinya. Orang apa tadi? Orang keras, tersiksa. Dia menyiksa dirinya sendiri, bukan orang lain. Dia menyiksa dirinya sendiri dengan batu. Tinggal di kubur. Itu namanya suasana kematian. Kematian rohani. Orang keras. Ya. Menurut yang saya pelajari, ada dulu guru saya namanya Sadrak, pendeta Sadrak dari dulu. Kalau dia khotbah ngajar, aduh, cuma 5 menit saja sudah pada berderai air mata orang dengar khotbah. Ketemu orang saja begini, bincang-bincang, sudah nangis itu orang itu. Selesai dah, doain beres. Dan hampir di situ apa ada tempat ibadah dia bikin. Ya, luar biasa. Ya, orang sederhana sekali. Ya, nah itu dulu guru saya, guru Injil Markus. Polos orang, hitam, tapi hatinya suci. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi orang kerasa ini memukul di dirinya. Hei suami, kasihilah istrimu. Amin. 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 Demikianlah mereka bukan lagi 2 tapi satu. Kalau 2 bisa dipisah, 1 tidak bisa dipisah. Kalau 2 tidak bisa dipisah. Kalau 1 bisa dipisah? Enggak. Kepala dengan tubuh, ya kan? Bisa dipisah? Nggak bisa. Kalau dipisah gimana? Mati. Iya kan? Mati. Amin. Amin. Demikianlah mereka bukan lagi 2 tapi menjadi 1. Amin. 1. Suami istri itu apa? 1. Betul ya? 1 ya? Ya. Wah, ini mah bawaan saya, bawaan mah itu. Ini bawaan saya, bawaan mah kecil. Sedikit. Wah, ini mah saya yang cari kamu. Demikianlah mereka bukan lagi 2 tapi menjadi 1. Ya. Ada begitu rumah tangga di sini, dibagi-bagi hartanya, ini bagianmu ya, suaminya, ini istri. Ya. Jangan, kalau sudah menikah 2 menjadi 1. Amin. Ngerti ya? Jadi harta itu milik bersama. Amin. Ya. Ya kan? Betul nggak? Ada orang begini kan, nikah, lalu si perempuan ini dinikahi karena suaminya kaya, ya. Jadi
Dianggapnya istrinya ini nggak bawa apa-apa. Nah, kamu mah nggak bawa apa, ini punya saya. Punya saya. Dan istri merasa dirinya belum memiliki sepenuh. Belum memiliki sepenuh. Seperti dibuat aja begitu, dibuat sang suami itu seperti, janganlah begitu. Kan Anda itu mencari uang untuk diberikan semua kepada istrinya. Amin. Nah, iya kan? Iya kan? Betul nggak? Aku pergi ke surga menyiapkan rumah bagimu, bukan bagi dia, bagimu. Yesus naik ke surga menyiapkan rumah bagimu. Amin. Pintu gerbangnya dari apa? Mutiara. Jalan-jalannya emas. Jadi nanti diberikan pada saudara mempelai wanitanya surga yang indah sekali. Amin. Nah, itulah kebaikan Tuhan Yesus mempelai pria surga. Amin. Dia pergi menyiapkan apa? Rumah. Ayat terakhir, boleh lah, ayat terakhir. Ya, Yohanes 14 ayat 1. Ya. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, jangan gelisah, jangan khawatir, cukup percaya. Tuhan sudah siapkan semua. Makan minum saudara, tempat tinggal saudara disiapkan. Terus di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin. Di surga banyak tempat tinggal. Jadi mudah-mudahan kita nanti semua bertetangga. Amin. Berdekatan. Puji Tuhan, nanti waktu nyanyi di surga. Wah, iya ya, dari R2 ya. Puji Tuhan. Amin. Iyalah, begitu kan terus. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Rumah bagimu. Amin. Tempat itu rumah. Terus, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sekarang dia sudah di sana, nanti akan datang menjemput kita, membawa kita ke rumahnya. Amin. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Kita hidup pada zaman akhir, di mana tanda-tanda zaman sudah dekat. Karena itu jangan mundur, tinggalkan Tuhan, dan jangan khawatir tentang apapun juga. Serahkan kepada Tuhan, maka Dia akan mengambil alih semua persoalan kita. Amin. Semua apa? Persoalan kita. Ya. Jadi seperti tukang radio, pernah saudara kerusakan radio atau TV? Ini terakhir, pernah? Pernah. Ketika saudara kerusakan TV, dititipkan ke tukang servis umpamanya. Tukang apa? Servis. Sudah itu dibilang ini hari Minggu, nanti hari Kamis datang ya, ambil. Kita hari Kamis datang, tinggal apa? Baik, ambil apa? TV. Ya, betul. Jangan. Ya. Tidak ada yang rusak. Begitu kita datang pada Tuhan, serahkan semua khawatirmu, masalahmu, persoalanmu, serahkan semua pada ahlinya. Amin. Pada apa? Ahlinya. Pasti beres semua. Semua bisa dibetulkan. Hal-hal yang halus, yang sulit kita tebak atau kita deteksi, Dia bisa deteksi di mana kesulitanmu, kesukaranmu, masalahmu, penyakitmu bisa dideteksi oleh Dia. Dan Dia berkata, sudah selesai, sudah beres, sudah sembuh, sudah tuntas. Amin. Itulah seruan Tuhan di atas kayu salib. Sudah beres, sudah selesai. Mari kita mau datang pada Tuhan.
Yesus yang kekasih.
Jangan pula dengan bersuara. Allah yang ada di tengah-tengah kami, Engkau berkata sudah selesai, sudah selesai. Kami amini Tuhan menyelesaikan persoalan kami, yang besar yang kecil, yang mudah dan yang sukar. Kami yakini Tuhan sudah menyelesaikan. Kami amini, jadilah menurut iman kami, dan iman kami tidak pernah Kau kecewakan. Haleluya, amin. Mari silakan dulu kita jalankan sekali persembahan. Kita nyanyikan nyanyian yang berletih lesu. Kita jalankan sekali persembahan. Semua masih dipakai untuk maksus ya, untuk membantu jemaat Tuhan ya. Marilah datang kepada Yesus. kasih buat kehadiran saudara, buat persembahan saudara. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Ya, sebagai waktu jemaat kita hari Selasa ada doa, ya bukan puasa ya, baru Selasa kemarin puasa mulai jam ibadah puasa setengah ya, ya ibadah doa hari Selasa setengah 7 ya, hari Rabu pendalaman Alkitab jam 6 ya di Cimindi. Minggu kita kembali jam 10.30 ya. Itu saja kira kita bangkit berdiri ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, tibalah waktunya jemaat-Mu akan pulang. Firman yang kami dengar dengan urapan Roh-Mu yang kudus adalah firman yang akan membuat kami berhasil, menyembuhkan kami, menguatkan kami, menolong kami, dan biarlah firman-Mu membawa kami kepada kemenangan dan keberhasilan.
Perlindungan dari Allah akan nyata bagi kami, keluarga kami, termasuk dari COVID-19 ini. Kau lindungi kami semua. Janjimu adalah kalau kami beribadah, roti makanan akan diberkati, air minuman diberkati, tidak ada yang keguguran, tidak ada yang mandul, umur kami akan diperpanjang, digenapi oleh Tuhan, segala penyakit dijauhkan oleh Tuhan, termasuk corona dijauhkan. Itulah janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah anak-anakmu berkati, tetangga kami kiri kanan muka belakang berkati, CRT CRW berkati, juga Pak Lurah kami, Pak Camat Muspika, juga Bapak Bupati kami, Gubernur kami, Pak Ridwan kami, Bapak Presiden kami Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin wakilnya, TNI Polri berkati semua. Dan biarlah mereka diberi kemampuan untuk mengatasi segala permasalahan di tengah-tengah bangsa ini. Dan kami yakin bangsa ini adalah bangsa yang Kau kasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.